PowerPoint dan berdiri juga boleh ya, jalan-jalan boleh. Ya, makasih. Sampurasun. Mohon izin saya karena saya pakai tayangan, jadi saya minta berdiri. Ya. Sesuai dengan tema kita ini soal rekognisi, pemenuhan dan perlindungan hak beragama dan berkeyakinan bagi warga negara. Kami dari pengayat kepercayaan itu merasakan betul. Kok ada apa sebetulnya dengan bangsa ini? Kok kami selama ini dipinggirkan, selama ini dicurigai, selama ini dianggap sesat. Sehingga ada kegamangan negara juga untuk mengakui kita. Kemudian tadi seperti Pak Pendeta Gomar menyatakan, karakter bangsa kita yang sekarang terjadi, itu bukan karakter asli bangsa kita. Itu kita itu bukan seperti itu karakter bangsa kita itu. Dan saya juga begitu hasil pengkajian, hasil survei menyatakan Jawa Barat sebagai juara intoleransi. Makin prihatin, saya betul-betul terganggu sebagai orang Sunda, saya kan rasa-rasanya karakter kita itu enggak seperti itu. Tapi hasil survei membuktikan di Jawa Barat intoleran. Nah, sebetulnya karakter kita itu seperti apa sih gitu. Ini tayangannya belum muncul ini. Jadi saya merenung kemudian mengkaji bahwa sebetulnya bangsa kita itu dikaruniai kasih sayang yang sangat besar oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita diberikan kekayaan kebinekaan. Kita lihat dari suku. Berapa ratus suku kita. Sedikit aja sudah berbeda. Ada Sunda, satu daratan, ada Sunda, ada Jawa, Jawa juga Jawa Tengahan, Jawa Timur agak beda. Nyebrang dikit Madura, nyebrang ke sebelah sana Bali, nyebrang lagi di Lombok ada suku Sasak, nyebrang lagi ada suku di NTT yang berbagai suku juga di situ. Berbagai adat yang berbeda, berbagai keyakinan juga berbeda. Karena kalau dilihat, ya dipelajari mendalam, setiap etnis ternyata punya keyakinan, punya agama tersendiri. Itu yang sekarang disebut dengan agama leluhur. Ini lanjut ke halaman 2 saja. Nah, jadi kita beragam. Dari sisi suku, dari sisi budaya juga berbeda, dari sisi keyakinan berbeda. Kemudian dari sisi geografis, berbeda. Ada pulau yang sangat kecil, ada pulau yang cukup besar. Dari geografisnya, morfologisnya, ada daerah dataran, daerah lereng, ada daerah pegunungan, perbukitan. Iklimnya juga beda-beda. Nah, sejak zaman purba itu kan sebetulnya sudah terjadi perjumpaan. Jadi yang berbeda itu terjadi perjumpaan dari hal-hal yang berbeda dan itu sudah biasa sejak zaman dulu. Kalau kita lihat sejarah masa-masa awal peradaban misalnya ya, abad-abad 1, abad 2 dan selanjutnya. Sudah terjadi perkawinan dari kerajaan Salakanagara misalnya, kawin dengan putri yang dari Sriwijaya. Kemudian masa Tarumanagara terjadi perkawinan antara orang Sunda yang Tarumanagara kawin dengan Kutai, orang Kalimantan. Itu berbeda suku, berbeda agama, tidak jadi masalah. Zaman kerajaan Sunda, Pangeran Mandi Minyak terjadi kawin dengan Putri Kalingga di Jawa Tengah. Itu berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak masalah. Jadi zaman dulu itu sudah bukan lagi toleransi, tapi sudah inklusi, gitu ya. Sudah terjadi pembauran itu tidak menjadi masalah di zaman dulu. Kok makin ke sini makin menyimpang gitu ya. Nah, padahal sejak dulu itu kan tadi terjadi karena berbeda, terjadi silang budaya, terjadi silang agama, terjadi silang keahlian, keahlian orang NTT, orang Bali, orang ini kan berbeda-beda, tapi masing-masing kan saling membutuhkan. Terjadi ada kerjasama yang inklusif, termasuk di dalam sistem keyakinan. Sehingga zaman dulu ada istilah sinkretik lah, ada istilah akulturasi, itu sudah terjadi dan itu tidak menimbulkan konflik karena
di masyarakat kita juga mempunyai atau memiliki resep-resep untuk mengatasi konflik. Munculnya nilai-nilai luhur, itu kan juga terjadi karena perjumpaan-perjumpaan sehingga muncul ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai kearifan juga cukup wise ya, cukup bijak kalau dilihat nilai-nilai kearifan yang dimiliki oleh masyarakat adat gitu. Itu terjadi sehingga sekarang disebutkan moderasi beragama, dari dulu kita udah praktekkan. Seperti tadi dicontohkan perkawinan beda agama aja tidak masalah kok. Nah, leluhur kita udah menerapkan seperti itu. Muncul agama-agama dari luar juga. Awalnya mungkin terjadi ini, ada kemungkinan konflik. Tapi selalu diharmonikan oleh leluhur kita. Sehingga zaman Hindu, zaman Buddha tidak pernah ada cerita konflik besar gitu, dan tidak pernah ada cerita agama leluhur, agama lokal menyerang agama yang datang, nggak ada cerita. Di mana di sejarah ada tercatat agama asli Nusantara menghalangi? Enggak. Di legenda-legenda malah diceritakan diterima dengan baik, diberikan fasilitas untuk mengembangkannya. Itu dari leluhur kita. Kalau tidak cerita Aji Saka kan gitu. Hindu datang silakan, oh belum kawin dicarikan istrinya dari kalangan keraton. Perlu padepokan, dibangunkan padepokannya. Tapi dalam cerita legenda itu kemudian tersingkir itu Ratu Dewata Cengkar karena di karakter ini karakter menguasai. Kalau karakter asli bangsa kita kan tidak menguasai, tapi bersama, nilai-nilai kebersamaan. Gitu. Nah, sehingga tadi misalnya ada Pela Gandong, itu kan terbukti dia mampu mendamaikan konflik yang ada di Ambon. Ya kan ada bakar batu. Itu tata cara atau resep-resep untuk mengatasi konflik itu ada di setiap masyarakat adat kita. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kenapa sih agama leluhur kita ini dimarginalkan? Ada kegamangan setelah saya telusuri gitu ya, saya pelajari, oh ternyata ini memang diawali dengan stigma yang diciptakan oleh kolonial. Di kolonial itu menstigma bahwa leluhur bangsa kita itu menganut ajaran animis. Karakternya masih primitif, bahkan kanibal. Kalau kita lihat cerita atau catatan sejarah masuknya ke Kristenan di Batak, misalnya, itu diceritakan ada misionaris dibunuh oleh masyarakat adat dan dimakan sama-sama. Iya, jantungnya dimakan sama-sama di pasar. Apa benar ini karakter manusia? Binatang aja, hewan buas. Hewan buas saja tidak memakan sesamanya, masa manusia memakan sesamanya? Catatan sejarah perjalanan para pelaut Eropa yang datang ke Nusantara, dia datang ke Barus. Disebutkan di Barus masih primitif, masih kanibal, masih suka makan orang, menyuguhi tamu dengan daging manusia, itu kan stigma. Gak mungkin itu terjadi yang sesungguhnya. Itu dalam rangka menjatuhkan karakter bangsa kita agar mudah dijajah. Karena menurut teori Girilina, untuk menguasai, menjajah, melemahkan, dan menghancurkan suatu bangsa, maka kaburkan suatu sejarahnya. Kedua, hilangkan atau hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga adalah putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Sehingga tidak ada kebanggaan terhadap leluhur. Mudah dimasuki oleh pengaruh dari luar. Itu kan teori penjajahan. Menurut Girilina, dan benar itu kan kalau direnungkan. Karl Marx juga menyatakan jika Anda dapat memotong orang dari sejarah mereka, maka mereka dapat dengan mudah dibujuk. Pemalsuan, pembungkaman, dan juga pembelokan informasi sejarah merupakan bagian dari konspirasi dan kolonisasi. Itu menurut Karl Marx. Dia bilang juga, karena pihak-pihak yang mengendalikan informasi sejarah juga berpotensi untuk mengendalikan masa depan Anda. Itu. Jadi ternyata perlakuan negara terhadap masyarakat penganut ajaran leluhur ini karena pengaruh ini, dampak dari kolonial. Lanjut Mas Kang, lanjut. Jadi di kolonial ini kan kita tahu Belanda itu waktu menjajah Indonesia ini, menjajah Nusantara, dia kan menggunakan berbagai teori
berbagai ahli diterjunkan, bahkan terkenal misalnya Stockholm-nya, dia mau menguasai Aceh, dia masuk Islam dulu, dipelajari karakter Aceh seperti apa. Dan dia budayanya dipelajari, antropologinya dipelajari, termasuk sejarahnya dipelajari dan dibelokkan. Akhirnya makanya sampai ratusan tahun kolonial Belanda bisa menguasai kita. Karena kita dicuci otak. Dan itu dilestarikan. Lanjut Mas Kang. Dilanjutkan di dalam penulisan sejarah. Turun-temurun diajarkan leluhur bangsa kita, nenek moyang bangsa kita, bangsa Nusantara menganut animis, dinamis, menyembah pohon, menyembah batu. Nah, itu kan akhirnya terpengaruh di dalam stigma bangsa, termasuk yang jadi pejabat-pejabat. Sehingga begitu muncul ada eksistensi yang menganut ajaran leluhur, dalam benaknya kan, wah ini sesat, ini primitif. Makanya terjadi kegamangan dari para pejabat untuk mengakui keberadaan dan eksistensi dari para penganut agama-agama leluhur. Karena bayangannya primitif, nyembah batu, gitu ya. Itu yang begitu terus, oh seperti itu rupanya. Pantas kami selalu dipojokkan, pantas kami selalu dipinggirkan, seolah-olah ini tidak beragama. Makanya kata Pak Pendeta tadi, ini menjadi sasaran dakwah, sasaran untuk misionaris. Karena dianggap ini belum berbudaya, belum beradab, kan itu yang terjadi. Padahal tidak seperti itu. Kalau dilihat nilai-nilai kearifan lokal di seluruh Nusantara, silakan dipelajari. Itu sangat bijak kalau menurut saya. Saya karena menggali kembali, benar nggak kita itu sesat? Kan? Saya pelajari itu ajaran-ajaran agama leluhur. Tidak seperti itu, ternyata penuh dengan kebijakan. Kita terhadap lingkungan punya tata krama, terhadap sesama hidup mempunyai tata krama, karena merasa pepohonan, binatang, unsurnya kan sama. Yang jadi raganya itu 4 unsur, air, api, angin, dan bumi. Manusia, hewan, tumbuhan sama unsur raganya terbentuk dari saripati 4 unsur itu. Sehingga merasa ada kesamaan. Yang berbeda adalah tugas hidupnya, bentuknya berbeda, tugas hidupnya berbeda, itu yang ada di dalam sistem keyakinan kita. Lanjut, nah soal kehidupan beragama, jadi kalau dilihat dibaca sejarah, masa prasejarah kita sudah harmoni. Tadi terbukti perkawinan beda agama, beda keyakinan, beda suku, tidak masalah. Bahkan itu untuk membesarkan, untuk menyatukan. Kemudian masa Hindu-Buddha terjadi ada akulturasi, ada idiosinkretik katanya kan, ada pencampuran-pencampuran yang menguatkan. Para ahli juga menyatakan tidak kehilangan untuk agama leluhurnya. Tapi permukaannya saja dipakai bahasa Sangsekerta, pakai istilah-istilah Sangsekerta, tapi di dalamnya isinya adalah lokal. Kemudian masa kebesaran Islam. Nah, mulai terjadi ada konflik-konflik. Sampai Islam dari Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, ada konflik dan kemudian diharmonikan, konflik harmonikan. Sehingga muncul di situ juga sinkretisme di situ. Muncul kejawen. Kenapa kejawen di situ? Ada percampuran-percampuran. Di masa Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo juga sampai mengawinkan sistem penanggalan dalam rangka mempersatukan antara nilai-nilai asli Nusantara dengan yang datang dari Islam. Nah, tapi berusaha diharmonikan dan dipelihara di keraton-keraton soal pengharmonian lintas itu terjadi. Nah, jadi di masa kolonial Belanda terjadi stigma tadi kan. Contoh ada penggiringan misalnya di tahun 1895 itu ada peraturan pemerintah kolonial Belanda nomor 198 yang memajibkan perkawinan dari orang yang bukan Kristen, bukan Hindu dilakukan menurut hukum Islam. Ini menurut Rahmat Subagja. Jadi itu menandakan ada penggiringan, ada upaya-upaya kalau pembunuhan, penghilangan itu. Nah, seperti itu. Jadi penghilangan identitas. Dan ini terbukti nanti kita lihat di ini. Mungkin lanjut di halaman berikut.
Nah, terbukti tahun 1930 sensus penduduk zaman kolonial itu jumlah penduduk total Hindia Belanda itu 60,7 juta. Di situ Muslim 29,5 juta atau 48,7%. Penganut animis juga itu atau agama asli itu 28,6 atau 47,2%. Nasrani, Hindu, Buddha hanya 4,1%. Tahun 1930. Begitu udah kemerdekaan tahun 1955, Kongres 1 BKKI, Badan Kongres Kebatinan Indonesia, mendata ternyata penduduk Indonesia 85,4 juta, penghayat tinggal 17,56%. Jauh menurun. Kemudian tahun 1958 ada sedikit peningkatan karena pada waktu itu juga ada gerakan kembali ke ajaran leluhur, meningkat sedikit dari 20 juta ya. Tapi tahun berikutnya di 2016 hasil inventarisasi Kemendikbud penghayat dari jumlah 261,1 juta, penghayat tinggal 11,9 juta atau tinggal 4,6%, jauh sekali kalau dibandingkan zaman kolonial itu. Nah, tahun 2022 jauh lebih kecil lagi. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena tadi dihambat semua ininya. Kawin tidak bisa, masuk sekolah dipaksa, tidak punya akte, tidak bisa masuk sekolah, masuk pegawai negeri tidak boleh, masuk tentara nggak boleh, masuk polisi tidak boleh. Bahkan ruang hidupnya juga dibatasi sehingga sembunyi-sembunyi. Terus kemudian tadi jadi sasaran dakwah, sasaran misionaris, akhirnya ya sudahlah kepaksa ngaku aja agama. Nah, seperti di Marapu. Marapu itu sebetulnya mayoritas itu masih agama Marapu yang di Pulau Sumba. Tapi di statistik sekarang ya mayoritas Katolik, Kristen. Tapi begitu ditelusuri, ya sudah karena untuk sekolah mesti ada surat baptis untuk anak sekolah. Terus begitu daftar, ini diwajibkan ngambil mata pelajaran agama yang ada di situ. Itu pola-pola penggiringan, pola-pola diskriminasi yang terjadi pada masyarakat penghayat. Lanjut. Nah, tapi belakangan dengan perjuangan kita dari masyarakat penghayat dibantu dengan teman-teman dari ya seperti ANBTI, teman-teman dari aliansi keagamaan, agak membaik. Gitu ya. Nah, sebelum itu, begitu peristiwa PKI tahun 1965, kita betul-betul tertindas. Karena kalau tidak mengakui agama, yang 5 waktu itu, maka kita di PKI kan. Ratusan organisasi dibubarkan. Ribuan yang dipenjarakan tanpa pengadilan karena dituduh PKI. Nah itu yang salah satu yang menyebabkan melorotnya penganut agama leluhur. Nah, tapi dari belakangan kita setelah reformasi kita berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan, aktivis-aktivis, akhirnya ada perkembangan yang lumayan walaupun lama gitu ya dicicil. Pertama, pencatatan perkawinan itu mulai dibolehkan tidak numpang di agama. Jadi boleh kawin secara kepercayaan. Itu sejak tahun 2007. Dengan keluarnya PP 37 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dan diperbaiki dengan PP 40. Tapi di sini boleh kawin, tapi kamu tidak boleh dicantumkan sebagai kepercayaan. Jadi agamanya strip, kosong. Sehingga menimbulkan penafsiran, oh begitu lihat di KTP, oh ini tidak beragama. Tidak beragama berarti kafir, ya ateis, ya kan? Berarti itu masih itu perlakuan diskriminatifnya ada. 2 menit lagi, Kang Gus. Ya, mohon sedikit tambahan lah karena jadi sudah tambah ini. Oh iya, ya kasih sedikit lagi juga. Jadi itu, ya jadi ada dibuka sedikit, tapi masih ditutup sebagian. Tapi kita perjuangkan terus dengan teman-teman, akhirnya di keputusan MK menyatakan boleh dicantumkan di KTP, tapi itu pun diprotes sama orang kuat. Kami tidak mau agama disetarakan dengan kepercayaan, tapi karena ini udah keputusan MK harus dilayani. Oke, berarti di KTP boleh dicantumkan, tapi tidak boleh mencantumkan sebagai agama, hanya sebagai kepercayaan.
Makanya di KTP-nya jadi kepercayaan (2) kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Padahal keputusan MK-nya agama (2) kepercayaan. Harusnya gitu. Tapi karena orang kuat ini akhirnya ya sudah kita mengalah. Nggak apa-apa, selalu mengalah kita. Itu. Nah, kemudian yang PP ini tadi, yang adminuk ini, yang perkawinan, diimplementasinya itu ternyata butuh proses panjang. Karena walaupun undang-undang keluar, PP keluar, dalam implementasi butuh perjuangan. Banyak yang nggak tahu, tetap aja pelaksanaannya itu dihalangi. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada yang tidak bisa mencatatkan, kan gitu. Nah, kemudian ada kendala, dan tentu ini masih kita butuh juknis dan SOP. Kemudian identitas penghayat tadi sudah, dengan adanya putusan MK, dan di aturan operasionalnya ada surat SE Ditjen Dukcapil ya. Kemudian untuk melamar masuk ASN, yang tadinya setelah 80 itu nggak bisa masuk, bertahap sudah mulai boleh masuk. Walaupun tidak seragam, ada kementerian yang membuka, ada kementerian yang masih menutup. Ini juga masih butuh gedoran-gedoran gitu. Lanjut. Nah, kemudian layanan pendidikan. Sejak Indonesia merdeka atau sejak negara menerapkan pelajaran pendidikan agama di sekolah, yang mulai tahun 1967 kalau nggak salah, itu masyarakat penghayat atau penganut ajaran leluhur kan dipaksa harus ngambil agama yang mayoritas ada di situ. Dan ini terus dipaksakan. Itu salah satu penyebab kenapa regenerasi di kalangan penghayat kepercayaan itu makin minim. Karena sudah terjadi perbedaan pemahaman antara orang tuanya dengan anak-anaknya kan. Yang menganut ajaran leluhur dengan anak-anak dididik di sekolah. Ada konflik-konflik terjadi. Akhirnya banyak yang akhirnya menganut agama tidak mau meneruskan ajaran leluhurnya. Nah, tapi ini mulai sudah ada layanan sejak keluarnya Permendikbud nomor 27 tahun 2016 per 1 Agustus. Boleh di SD, SMP, SMA sekarang boleh mata pelajaran agamanya diganti dengan mata pelajaran kepercayaan Tuhan Maha Esa. Itu tidak berarti lancar juga, karena ternyata ada benturan dengan peraturan undang-undang lainnya. Karena untuk pengajaran di sekolah, gurunya kan harus S1 menurut undang-undang guru. Mana mungkin kita punya S1 di masyarakat penghayat, orang penghayat baru diberi layanan kok. Nah, ini akhirnya ada beberapa modifikasi lah, yang tentu ini juga ada menghambat kelancaran di dalam pelayanan. Iya, itu kita yang penting dari aturan sudah. Nah, kemudian di soal sumpah janji pegawai itu ada PP 1 2017 tentang manajemen PNS. Di situ disebutkan untuk sumpah penghayat seperti apa. Kemudian di peraturan kepala BKN, Badan Kepegawaian, itu juga sudah diatur. Itu tahun 2017. Jadi sudah mulai dibuka-buka gitu ya. Kemudian ada Perka Polri nomor 20 tahun 2011 tentang sumpah atau janji pejabat di lingkungan Polri. Tapi ternyata kalau ditelusuri, di dalamnya itu masih ada ketidakkonsistenan. Ada pasal yang menyatakan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi di pasal berikutnya tidak ada arahan untuk penghayat itu seperti apa bunyi sumpahnya gitu. Nah, itu di Perka ini. Kemudian daftar Polri sudah dibuka tahun 2017, daftar TNI baru kemarin bulan Agustus boleh. Jadi disediakan pilihan kolom agama untuk penghayat baru 4 Agustus kemarin, baru masih hangat nih. Dan Oktober kemarin untuk perwira karir itu juga dibuka, di situ ada pilihan penghayat kepercayaan untuk kolom agama. Kemudian penguburan layon soal pemakaman ini juga banyak masalah, walaupun sudah diatur dengan peraturan bersama Menteri Budpar dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam praktek masih banyak hambatan. Ini juga lagi diperjuangkan agar kita juga punya layanan yang setara. Kemudian 4 saresen atau langgar atau pasujudan ya, itu ini. Kemudian layanan catatan organisasi itu juga berjalan. Lanjut. Nah, kemudian tantangan dan peluang. Tantangannya adalah masih adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif
Contohnya misalnya satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang PNPS. Tadi juga disinggung oleh Pak Pendeta. Karena di dalamnya walaupun disebutkan agama itu yang banyak dianut di Indonesia disebutkan 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Walaupun dia disebutkan juga ada Bahai, ada Sikh, ada Taoisme dan sebagainya. Tapi pas giliran menjelaskan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, justru disudutkan. Dianggap kelompok organisasi atau aliran kepercayaan ini membahayakan kerukunan nasional, harus diarahkan pada pemahaman agama yang benar, dan ini sudah banyak menodai agama. Itu bunyi di penjelasan undang-undang kan ini menyudutkan. Sangat menyudutkan. Itulah sebabnya terjadi tadi pembubaran-pembubaran melalui Bakor Pakem zaman Orde Baru itu banyak sekali dibubarkan. Karena acuannya ini. Dan sampai sekarang undang-undang ini masih berlaku, itu yang kami prihatinkan. Itu satu. Kedua, undang-undang soal kejaksaan. Di undang-undang kejaksaan juga ada pasal yang menyatakan kejaksaan berwenang mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan kerukunan nasional. Kan berarti ya menyudutkan, menstigma terus gitu ya. Ini sampai sekarang masih berlaku. Ini yang masih kita perlu luruskan ini. Nah, jadi ada stigma. Kemudian belum semua pejabat pemerintah itu memiliki komitmen dan konsisten melayani hak pengayat. Contoh yang baru terjadi adalah di RUU Sisdiknas. Versi April 2002 itu sudah ada klausul yang melindungi dan melayani kepercayaan. Tapi begitu lihat di versi yang Agustus 2022 yang diserahkan ke DPR, hilang. Sehingga yang sekarang lagi dirintis ada sekolah kepercayaan, sekolah pendidikan guru kepercayaan, sudah terjadi pembelajaran di sekolah-sekolah, itu bisa hilang kalau undang-undang RUU ini yang diresmikan. Nah, kita kan kemarin rame-rame kita protes dan akhirnya dikembalikan ke Dikbud. Satu lagi, ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Bulan Februari 2002 itu di nomor 008 itu ada capaian pembelajaran untuk pendidikan kepercayaan, disebutkan apa capaian-capaian pembelajaran yang harus tapi ternyata dirubah dengan keputusan Kepala Peskap nomor 033 tanggal 7 Juni. Itu di situ dihilangkan, kepercayaan menjadi tidak ada lagi. Nah, ini kan berarti ini padahal kementerian yang sama, Kementerian Dikbud juga. Yang satu ini badan standar dan kurikulum ya, di bawah itu, yang satu kita di bawah Kementerian Dirjen Kebudayaan. Kita dikelola dan dibina oleh Dirjen Kebudayaan. Yang Dirjen ini, badan ini kok tidak melayani. Jadi di dalam bawah Kementerian Dikbud sendiri tidak sinkron, kan ini problem. Nah, kemudian paradigma pembedaan namun dalam kesetaraan. Nah, ini kadang-kadang kan di kita tuh ada yang memperjuangkan supaya kita jadi agama. Di sini ada problem konstitusi. Karena di konstitusi itu paradigmanya membedakan tapi mensetarakan. Kalau kita lihat di pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E ayat 1 itu menyatakan hak untuk beragama, yang ayat 2-nya hak untuk meyakini kepercayaan. Jadi ada pembedaan tapi ada dalam kesetaraan. Nah, ini salah satu problem yang ke depan. Nah, kemudian peluangnya tentu dengan adanya teknologi dan keterbukaan informasi melalui medsos, kita punya peluang untuk menjelaskan dan mengklarifikasi stigma-stigma yang melekat di dalam masyarakat kepercayaan. Kemudian berkembangnya jejaring komunikasi, ada forum lintas agama dan keyakinan, ini juga sangat membantu terhadap penghapusan diskriminasi ini. Kemudian juga terakhir di rancangan Perpres tentang
pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di sini sudah ada niat dari kalangan aliansi-aliansi agama maupun niat pemerintah untuk juga merangkul masyarakat penganut agama-agama leluhur. Jadi ada kelihatan potensi yang cukup baik. Jadi seperti itu. Jadi tindakan lanjutannya ya kita harus terus memperluas ini sehingga tidak ada lagi diskriminasi, tidak lagi ada perlakuan intoleransi. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Saya kira itu. Jadi selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.